adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa beribadah bersama-sama, bertemu dengan teman-teman di gereja, tapi Kak Putih percaya kalian masih tetap semangat, tetap sukacita. Yuk kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang kami rasakan hingga saat ini. Sebentar kami akan beribadah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami dari awal sampai akhir. Berkati juga kakak-kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah ini. Kita angkat pujian, dia harus makin bertambah. Yuk kita akan bertepuk tangan bersama-sama ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Firman Tuhan hari ini, kiranya firman Tuhan yang disampaikan kakak-kakak dapat memberkati kalian semua. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya untuk memberikan persembahan kalian. Kalian bisa memberikan kepada mama kalian ataupun dapat memasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan oleh orang tua kalian masing-masing. Kita akan mengangkat pujian, Aku Diberkati. Semoga lagu ini dapat memberkati kalian semua. Berkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati dari bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Ayo adik-adik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai selesai Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melingkupi kami dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Juga kiranya Tuhan menyembuhkan teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyembuhkan, menjamah mereka, berikanlah kesembuhan bagi teman-teman kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya Kau terus memberkati kami dengan kekuatan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik, shalom, selamat hari Minggu semuanya. Halo, shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Puji Tuhan kita berkumpul pada hari ini. Kak Irin mau membagikan firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Oh, kok nggak ada yang angkat tangannya sih? Sekali lagi ya, Kak Irin tanya, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Good ya, Kak Irin akan membagikan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Irin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan, amin. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan, katanya. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan.
lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Setelah mengatakan ini, Yesus pun terangkat ke langit. Ia naik dan terus naik sampai tidak tampak lagi di antara awan-awan. Murid-muridnya menyaksikan ini. Mereka berdiri di sana memandangi langit. Muncullah dua orang berpakaian putih. Yesus telah kembali ke surga, kata mereka. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Murid-murid pun taat pada Yesus dan pergi ke Yerusalem. Nah, adik-adik, pada hari Kamis kemarin kita memperingati hari apa sih? Kan ada hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus, ada juga hari Paskah, kematian Tuhan, Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus tuh berpamitan sama murid-muridnya. Karen coba mau tanya deh, siapa yang pernah ditinggalin sendirian atau sama suster atau sama mbak di rumah? Mama papa pergi, siapa yang pernah? Rasanya gimana sih? Rasanya sedih ya? Rasanya sedih ditinggalin gitu ya. Kenapa aku gak diajak pergi gitu? Aku kan pengen ikut pergi pasti gitu. Ada juga yang nangis, mama aku mau ikut gitu ya. Pasti rasanya gimana? Sedih. Nah, tapi ini beda adik-adik semuanya. Beda yang dirasakan oleh para murid Tuhan Yesus. Jadi tibalah saatnya bagi Tuhan Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya nih naik ke puncak gunung. Nah, namanya adalah Bukit Zaitun. Letaknya itu di dekat Yerusalem. Nah, akhirnya mereka semua naik nih, Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus bilang gini nih kepada muridnya, inilah yang aku ingin kalian lakukan. Wah, Tuhan Yesus ngomong kayak contohnya misalnya gini, mama papa ngomong gini, aku ingin Kak Irin melakukan sesuatu, aku ingin Kak Irin tinggal di rumah, misalnya kayak gitu. Nah, ini kayak Tuhan Yesus ngomong nih ke murid-muridnya, inilah yang aku ingin kalian lakukan. Wah, para muridnya bingung nih. Kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Kak Irin kalau dengar ayat ini langsung merinding. Bahwa
Tuhan Yesus bilang kepada semua muridnya bahwa pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan semua murid-muridnya, Tuhan Yesus berharap, Tuhan Yesus pengen banget kalau semua murid-muridnya tetap menyebarkan firman Tuhan, tetap memberikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya tentang Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus juga ngomong, ajarlah mereka untuk melakukan segala hal yang sudah Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dan ingat, Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Aku merinding bahwa meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, meskipun murid-muridnya tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan murid-muridnya. Begitu juga kita. Begitu juga adik-adik di rumah. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Oke adik-adik? Amin? Amin. Meskipun adik-adik sendirian di rumah, meskipun adik-adik ke sekolah sendirian, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan adik-adik sedikit pun. Oke, percaya adik-adik ya semuanya. Nah, terus Tuhan Yesus juga ngomong, tinggallah kalian di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, pergilah ke Yudea. Dari Yerusalem, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke Yudea. Habis ke Yudea, pergi ke Samaria. Habis dari Samaria, pergilah sampai ke seluruh bumi. Wow, Tuhan Yesus ingin semua murid-muridnya meskipun ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, murid-muridnya tetap memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, memberitakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Wah, sesudah itu, setelah mengatakan itu semua, Tuhan Yesus pun terangkat naik ke surga. Ia terangkat naik ke langit dan terus naik sampai tidak tampak, tertutup dengan awan-awan. Murid-murid yang menyaksikan ini sedih gak sih? Menurut kalian murid-muridnya sedih gak? Enggak, murid-muridnya sukacita, murid-muridnya bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka merasa Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita kepada mereka. Tuhan Yesus sudah memberikan tugas yang begitu luar biasa kepada mereka. Dan mereka memegang janji yang Tuhan Yesus katakan yang di awal. Meskipun Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kalian. Gitu. Nah, setelah Tuhan Yesus naik, muncullah 2 orang berpakaian putih. Wah, murid-murid pada kaget semuanya. Coba ekspresi kaget gimana? Gitu ya, adik-adik semuanya ya. Terus dia ngomong gini nih, 2 orang yang berpakaian putih ini. Yesus telah kembali ke surga, dia bilang gitu. Ia akan datang lagi dengan cara yang sama. Oke. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang percaya dengan Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus akan kembali lagi ke dunia. Oke, adik-adik percaya ya. Nah, murid-murid pun taat kepada Yesus pada saat itu dan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Mereka bersukacita, mereka tetap memberitakan firman Tuhan, mereka tetap memberitakan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka, dan mereka menceritakan semuanya kepada
semua orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah tugas kita sekarang. Kita sedang menunggu nih Tuhan Yesus datang kembali. Tugas kita apa? Sama dengan Tuhan Yesus, tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Kita harus menyebarkan firman Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan, menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan. Siapa yang rajin baca Alkitab di sini? Ya. Jadi 1 ayat, 2 ayat untuk adik-adik semuanya setiap harinya. Jadi apa yang kita baca di dalam firman Tuhan kita sebarkan ke setiap orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Tugas kita di sini sama seperti dengan murid-muridnya adalah menunggu kedatangan Tuhan dan tetap percaya di saat kita menunggu kedatangan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan kalian. Oke, Kairin ikutin kata-kata Kairin ya. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku. Oke, sekali lagi. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku. Oke, itu firman Tuhan pada hari ini adik-adik semuanya mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Jadi kita percaya bahwa meskipun Tuhan Yesus naik, Dia tidak akan pernah meninggalkan Kak Irin, adik-adik semuanya, mama papa, tidak akan pernah, bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita semuanya. Oke adik-adik semuanya, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa adik-adik renungkan, bisa adik-adik pakai dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ikutin Kairin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kenaikan-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan Yesus meskipun naik ke surga tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkati setiap kami, berkati teman-teman kami, berkati mama papa kami, berkati oma opa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Dadah.